Sudah? Alright. Selamat kembali, Tahnia, karena Anda sudah menjawab quiz dengan jayanya. Oke, kami lihat dalam keputusan-keputusan quiz itu sangat cemerlang keputusan yang telah kamu dapat di dalam quiz itu. Dan juga Tahnia, karena kamu dan kita sudah sampai ke bahagian yang terakhir dalam level 1 dalam kursus kepimpinan pelayanan wanita ini. Saya tahu sangat penat, oke? Tapi yang terakhir ini, sementara kita juga berada dalam penutupan jam-jam sabat kita, kita ambil pelajaran yang terakhir ini sebagai devotional kita juga dalam sebagai pengakhiran jam sabat kita, penangguhan jam sabat kita. Oke, subjek ini tidak terlalu susah dan tidak terlalu berat. Dia lebih kepada macam cerita dan fakta-fakta yang senang untuk dihadap. Oke. Subjek ini kita beri tajuk sebagai keadaan wanita pada zaman Alkitab. Jadi ini kita akan belajar mengenai bagaimana sebenarnya keadaan wanita pada zaman Alkitab, pada zaman nabi-nabi. Pernahkah kita terfikir yang kenapa dalam Alkitab selalunya nama lelaki saja disebutkan? Kenapa banyak cerita tentang lelaki saja? Mungkin kita akan dapat jawabannya, kamu akan nampak jawabannya sementara kita belajar dalam subjek ini. Pelayanan wanita Advent, yang terlibat dalam pelayanan wanita Advent terdiri daripada wanita yang berada di seluruh dunia. Kita berada di negara yang berlainan dan juga daripada bahasa-bahasa yang berlainan. Dan kita punya kebiasaan dan budaya kita tidak sama. Mungkin apa yang biasa bagi kita di sini, tempat lain tidak biasa. Itu adalah sesuatu fakta yang perlu kita terima sebab kita punya ahli pelayanan wanita ini berada di seluruh dunia. Tapi si Kristuslah yang menyatukan kita bersama dan menyebarkan berita baik tentang kasih Kristus dan kedatangannya yang akan datang dan bagaimana dia telah menyelamatkan kita daripada dosa kita, daripada dosa di dunia ini. Itulah kita punya misi di dalam pelayanan wanita ini. Dalam Alkitab, rekod Alkitab itu merangkumi jangka masa 16.000 tahun, 1.600 tahun. 1600 kalau English, jadi 1.600 tahun dan daripada tempat-tempat yang berbeza, negara-negara yang berbeza dan juga subculture ataupun budaya-budaya yang berlainan. Jadi sangat susah untuk mau gambarkan satu persatu, tetapi apa yang kita boleh coba attempt adalah coba lihat beberapa contoh-contoh wanita yang ada pada zaman Alkitab dan kita lihat bagaimana sebenarnya keadaan ataupun background keadaan masyarakat yang di mana mereka tinggal pada zaman itu. Pada awalnya, pada awal penciptaan kita perlu tahu bahwa Tuhan telah menciptakan perempuan dan wanita di image dia sendiri. Tuhan telah menciptakan manusia, lelaki dan perempuan katanya mengikut gambaran Tuhan sendiri. Artinya lelaki dan wanita itu sebenarnya diciptakan sebagai secara sama, sama rata. Dan dia itu ada, kita boleh lihat daripada Kejadian 1 ayat 27. Jadi kita sebenarnya sama, tetapi disebabkan dosa dan disebabkan disebabkan dosa, martabat wanita itu menjadi seperti yang kita dapat lihat dalam sejarah. Jadi objektif kita dalam satu-satunya objektif kita dalam
subjek ini adalah supaya kita paham apakah keadaan wanita pada zaman Alkitab itu. Jadi dia lihat di sini tentang kebudayaan dan adat manusia yang hidup pada waktu zaman, masa, tempat dan tempat di mana peristiwa tersebut berlaku adalah suatu pengetahuan praktikal, ingat, yang membantu kita memahami watak-watak dalam Alkitab dan menyerlahkan pengajaran-pengajaran Yesus. Oke, ingat ini. Ini akan ada di kuis kamu. Jadi in short dia seperti ini. Pemahaman kita tentang kebudayaan dan adat manusia pada zaman Alkitab adalah satu pengetahuan praktikal, oke, yang dapat membantu kita paham tentang watak-watak dalam Alkitab supaya ia dapat menyerlahkan pengajaran Yesus, supaya kita paham, kita lebih paham pengajaran Yesus. Why Jesus taught what he taught. Oke, kenapa Yesus mengajarkan apa yang dia ajarkan berdasarkan apa yang kita akan belajar tentang latar belakang wanita dan masyarakat pada zaman itu. Jadi ingat ini, oke? Oke. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, status wanita telah bertambah disebabkan oleh pengaruh budaya Yunani dan Roma, yang mana wanita telah diberikan hak. Jadi kita lihat pada zaman Roma dan Greek, wanita itu sebenarnya martabat dia baik sedikit. Sebab, oke, kita lihat dari mula. Waktu penciptaan, Tuhan sudah ciptakan kita sebagai setara. Oke, sama dengan lelaki, setaraf dengan lelaki. Tetapi disebabkan dosa, taraf wanita itu menjadi rendah disebabkan orang-orang dalam dunia melihat bagaimana masyarakat lain itu melayan wanita. Jadi martabat wanita itu menjadi lebih rendah. Oke. Tetapi bila kita lihat pada dari dalam budaya orang Yahudi, sebenarnya peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada mereka sebenarnya mengangkat martabat wanita itu menjadi golongan orang yang dilindungi, yang disayangi. Oke, itulah yang Tuhan berikan kepada orang Yahudi. Namun disebabkan oleh pengaruh budaya-budaya sekeliling mereka, martabat wanita itu tetap juga rendah. Oke, jadi bergerak ke zaman Yunani dan Roma, budaya ini menaikkan sedikit martabat wanita. Tetapi itu cara pandangan masyarakat kepada wanita sudah terlalu melekat dalam kehidupan mereka, sehingga kan orang Yahudi pun yang sepatutnya sudah diajar oleh Tuhan untuk menyayangi, menyanjungi, mengangkat martabat wanita seperti pada awal penciptaan, mereka sampai ada satu prayer, ada satu doa yang mereka akan recite, akan katakan setiap hari. Coba kamu lihat ini, dia katakan dalam Manohat, ini salah satu rekod tertulis, seorang lelaki akan mengucapkan 3 berkat setiap hari. Dia katakan, diberkatilah engkau, dia bilang, yang tidak menjadikan saya pagan, yang tidak menjadikan saya wanita, yang tidak menjadikan saya seorang yang ganas, ataupun seorang yang barbarian, katanya dalam English, yaitu orang yang tidak memahami budaya dan kemasyarakatan. Oke, ingat, pada waktu penciptaan, lelaki dan wanita diciptakan sama seperti Tuhan. Ingat itu, oke? Ini versi 1 lagi, doa yang dikatakan oleh orang Yahudi itu, dikatakan diberkatilah engkau Hashem. Hashem maksudnya Tuhan, oke? Raja seluruh bumi, karena tidak menjadikan aku seorang kafir. Kemudian karena tidak menjadikan aku seorang tawanan dan tidak menjadikan aku seorang perempuan. Ini versi lain daripada doa itu. Tetapi daripada doa ini kita dapat nampak bahwa menjadi seorang wanita itu merupakan sesuatu yang sangat unfortunate,
yang sangat tidak bernasib baik kalau dilahirkan sebagai perempuan. Oke, itulah cara masyarakat pada masa itu melihat. Kalau dilahirkan perempuan, oh too bad, kau perempuan. Oke, so we can see how low it is to be a woman at that time. Oke, ini tajuk besar dia adalah anak perempuan. Sebenarnya ini merujuk kepada kalau dalam budaya zaman Alkitab, kalau yang saya katakan tadi, kalau seorang anak itu dilahirkan, kalau seorang ibu melahirkan anak itu sudah tentu satu berita yang gembira kan. Tetapi kalaulah anak itu adalah lelaki, oh sangat gembira. Tapi kalau ada itu anak perempuan, oh malangnya. Sebab dari mula anak itu lahir, anak perempuan itu lahir, dia tertakluk kepada cara pandangan masyarakatnya yang melihat dia sebagai second class citizen berbanding kepada anak lelaki. Oke? Tetapi satu konsep yang harus diingati mengenai wanita dalam Alkitab ialah betapa Tuhan menghargai dan menghormati wanita ini. Walaupun dalam budaya dia, dalam masyarakat dia, wanita ini dilihat sebagai second class citizen. Oke, jadi ingat ini untuk kuis kamu. Suatu konsep yang harus diingati mengenai wanita dalam Alkitab ialah betapa Tuhan menghargai dan menghormati wanita, walaupun ekspektasi dalam budaya mereka. Oke, satu contoh yang luar biasa sebenarnya dalam Perjanjian Lama, dalam zaman Alkitab adalah anak Zelopehad. Oke, kita sudah bincangkan tadi bagaimana kalau seseorang itu dilahirkan sebagai perempuan, bukan sahaja dia ekspektasi dia adalah rendah, second class citizen. Satu lagi yang lebih penting adalah bahwa kalau dia adalah perempuan, dia bukan siapa-siapa dalam keluarganya itu. Jadi dia tidak hak warisan, dia tidak boleh mewarisi tanah atau apa-apa daripada keluarga dia. Tetapi Tuhan dalam keadaan budaya yang seperti itu, Tuhan tetap dapat cari cara untuk memperlihatkan bahwa dia tidak menyokong sebenarnya pandangan budaya yang begitu. Malahan dia adalah Tuhan yang dalam setiap kesempatan yang ada coba mengangkat naik martabat wanita. Contohnya adalah ini. Anak perempuan Zelopehad. Zelopehad ini adalah bapak lelaki. Dia adalah antara orang-orang yang bersama keluar daripada negara Mesir, daripada Mesir bersama Musa. Jadi dia telah mati. Ingat mereka berada 40 tahun di padang gurun dan dia telah mati di padang gurun. Dan masalah dia tidak ada anak lelaki. Jadi apa saja yang dipunyai oleh Zelopehad, dan ingat orang Israel itu walaupun mereka sehelai sepinggang katakan apabila mereka keluar dari Mesir, tapi sudah dijanjikan warisan nanti di tanah Kanaan kan, di tanah perjanjian itu. Jadi Zelopehad tentu akan ada harta di sana. Tetapi oleh sebab dia mati dan semua anaknya perempuan, jadi anak-anaknya ini berpikir, oh artinya bila kami sampai di sana nanti kami tiada apa-apa. Kami tiada warisan apa-apa. Jadi mereka ini dengan berani mereka berjumpa dengan Musa. Jadi mereka katakan, Bapak kami sudah mati. Dan dia ini bukanlah orang yang telah mengikut pemberontakan Korah. Kamu ingat pemberontakan Korah? Korah adalah yang telah memberontak terhadap Musa. Jadi mereka ini lain lagi dia punya cerita. Tapi pokoknya mereka sedang katakan bahwa Zelopehad itu sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Cuma dia tiada anak lelaki untuk mewarisi harta dia. Jadi apa yang Musa dan pemimpin lain lakukan adalah yang paling terbaik, yang betul. Mereka kembali kepada Tuhan dan berdoa, bertanya kepada Tuhan apa yang perlu dilakukan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah mereka berikan, Tuhan memperlihatkan bagaimana dia kasihkan wanita sebenarnya, berbeza daripada mereka punya budaya. Dia katakan, berikan anak-anak Zelopehad, yang perempuan itu, berikan saja warisan
yang sepatutnya milik anak lelaki itu kepada mereka, sebab mereka pun anak Zelophehad. Oke, kamu lihat betapa Tuhan di setiap kesempatan dia mengangkat naik martabat wanita. Oke, kemudian tetapi itu yang saudara-saudara si Zelophehad lain, dia katakan, oh tapi kalau ini anak-anak nanti kawin ke tempat lain, mereka itu harta akan pergi orang lain, dia katakan. Jadi apa yang mereka lakukan adalah dia bilang Zelophehad punya anak-anak perempuan itu tidak boleh berkawin dengan yang di luar daripada mereka punya tribe, daripada mereka punya bangsa. Oke, jadi mereka perlu kawin sepupu mereka. Jadi Mahla, Tirza, Hogla, Milka, dan Noah itu yang mereka lakukan. Mereka punya warisan dan mereka berkawin dengan sepupu daripada sebelah bapak mereka. Mereka berkawin di lingkungan puak mereka agar warisan itu kekal dalam suku kaum bapaknya. Apa saja yang Tuhan coba buat, ada saja ini human nature yang coba ubah. Tetapi Tuhan tetap dapat bekerja dalam walaupun dalam kelemahan manusia. Oke, ini yang kita katakan tadi. Seorang wanita tidak ada hak milik. Dan sebaliknya, dia adalah dilihat sebagai sama taraf dengan harta, barang-barang bapaknya, milik bapaknya. Dan sementara dia belum berkawin, dia adalah harta milik bapak dia. Kemudian selepas dia sudah berkawin, dia adalah harta milik suaminya. Oke, dia tidak boleh membuat ikrar, janji, atau sumpah agama tanpa persetujuan mereka. Wanita adalah warga kelas kedua. Dan wanita ini selalunya apabila mereka berkawin, bapak itu akan bagi. Ini sangat berlainan dengan culture dusun. Kalau culture dusun, kamu ingin berkawin kepada seorang wanita daripada satu keluarga, lelaki yang harus memberikan berian atau uang, oke? Tapi kalau di Middle East, di Timur Tengah, dan banyak budaya yang lain, perempuan yang hendak dikawinkan kepada lelaki, itu bapak perempuan itu yang perlu bayar. Macam di India kan, bapak lelaki itu yang perlu bayar lelaki itu yang akan mengawini anaknya perempuan. Itulah yang dikatakan sebagai dia punya bahagian daripada harta itu. Bapak itu yang akan beri. Itu dowry dia katakan. Oke. Salah satu kelas wanita yang kita mungkin terfikir ialah permaisuri raja. Macam mana pula permaisuri raja? Oh, dia adalah golongan wanita yang terhormat lah kan, kita lihat sebab dia permaisuri raja. Tetapi sebenarnya walaupun permaisuri ataupun yang dia punya anak-anak perempuan, princess itu adalah ahli keluarga raja, namun hak mereka juga terbatas. Walaupun sebenarnya banyak tugasan dan banyak kekecewaan yang mereka juga alami. Ingat, istri-istri raja sering ditukar, diberi dan dinikahkan atas alasan kepentingan politik dan menjadi sebahagian daripada gundik diraja. Karena tidak ada hak untuk pilih siapa suami, sebab mereka lebih kepada macam harta yang ditukar untuk sesuatu yang lain. Oh, saya mau berkawan dengan raja ini. Walaupun anak itu tidak setuju kawin dengan raja yang sana, akan kasih kawin saja. Dia tidak ada hak untuk berkata apa-apa. Contohnya ialah cerita Daud dan Mikal. Oke, satu yang sangat menyedihkan. Ingat, Mikal adalah anak Saul, yang Saul katakan akan kawin dengan Daud. Tetapi Daud tidak dapat kawin tinggal dengan Mikal sebab dia bergaduh dengan Saul kan. Jadi Mikal sudah dikawinkan dengan orang lain yang rasanya sangat mencintai satu sama lain, Mikal dan suaminya yang kedua itu. Tapi apabila Daud menjadi raja, dia pergi ambil Mikal. Mikal diberikan kepada dia sebagai hadiah. Ya, dia tidak yang apabila dia sudah kembali menjadi raja, dia kembali daripada apabila Saul sudah tiada, dia pergi ambil si Mikal, rebut dia daripada suaminya yang kedua. Bukan sebab dia mencintai Mikal. Ingat dalam cerita itu suami Mikal itu dia sambil menangis, dia ikut Mikal dari belakang sementara rombongan di raja itu ambil Mikal kembalikan ke istana. Sebab dia sangat kasihkan suaminya. Tapi Mikal diambil oleh Daud sebab itu adalah satu langkah politik untuk menguatkan
kekuasaannya dalam negara. Oke. Perkawinan dan perceraian community dalam budaya zaman Alkitab. Oke, seorang wanita yang telah bertunang, ingat ini, dianggap sebagai sudah berkawin pada zaman Alkitab. Contoh cerita dia adalah kisah Maria dan Yusuf. Oke, mereka bertunang, tetapi mereka punya ikatan pertunangan itu sama seperti kontrak kawin sudah, sebab pertunangan itu tidak boleh diputuskan kecuali ada perbuatan zina. Oke, jadi itulah sebabnya Yusuf apabila dia tahu Maria sedang mengandung, dia ingin kasih lepas si Maria secara diam-diam sebab dia tidak mau kasih, tetapi dia terpaksa kasih seperti ceraikan dia. Oke. Nah, seorang lelaki pada masa ini akan dikecualikan dari menunaikan tugas ketenteraan agar dia dapat menggunakan masa itu untuk menyediakan sebuah tempat kediaman untuk istri dan keluarganya. Dalam undang-undang yang Tuhan sudah beri kepada kaum Israel, dia katakan orang lelaki yang sudah bertunang itu jangan bawa dia dalam tahun itu, jangan panggil dia pergi ke ikut jadi tentara, sebab masa itu adalah masa dia menyediakan rumah untuk istri dan keluarganya. Tengok, Tuhan mau supaya wanita itu dijaga kebajikannya, kan? Tetapi itu pun dapat pervert oleh manusia. Ingat lagi Leah dan Rachel, kamu pernah terpikir macam mana sih Jacob tidak tahu bahwa yang dia kawin itu adalah si Leah dan bukan si Rachel. Sebab pada masa zaman itu undang-undang dia adalah kakak yang tua harus duluan kawin daripada adik yang lebih muda. Oke, tidak boleh langkah bendul. Dan pada masa itu juga dia seorang pengantin perempuan, dia kena tutup semua dia punya tidak boleh dilihat dalam masa perkawinan itu, dia punya muka tidak boleh dilihat. Oke, jadi itulah sebabnya Yakub boleh tertipu daripada untuk kawin si Leah instead of Rachel. Oke, ini lagi satu aspek yang lain dalam kehidupan wanita pada zaman Alkitab. Oke, memperkosa adalah dianggap satu kesalahan yang serius terhadap bapak, karena ia menyebabkan seorang bapak kehilangan nilai mas kawin anaknya. Maksud dia di sini adalah itu perempuan yang kena perkosa, tetapi yang kena stres kena fokus sebagai rugi adalah bapak dia, bukan itu wanita. Dan undang-undang itu juga mengatakan kalau perempuan itu diperkosa di bandar yang banyak orang, kedua-dua lelaki dan wanita itu harus dihukum dengan cara dilontar batu hingga mati. Sudahlah diperkosa, dilontar batu hingga mati. Sebab dia bilang itu perempuan gagal menjerit mendapat pertolongan. Banyak skenario dalam pikiran saya yang membayangkan macam mana perempuan itu walaupun di bandar dia tidak dapat menjerit meminta tolong. Tapi hakikatnya dalam undang-undang itu kalau dia tidak menjerit meminta tolong, dia akan dia dengan lelaki itu sama-sama dihukum. Tetapi kalau dia diperkosa, kalau seorang perempuan diperkosa di kedesaan atau tempat yang terpencil, baru lelaki itu saja yang akan dilontar hingga mati, dihukum mati. Sebab dikatakan perempuan itu dia menjerit pun tidak orang dengar, dia katakan. Saya ada banyak masalah dengan undang-undang masyarakat pada zaman itu. Sebab nyatanya dia tidak adil. Oke, tapi itulah budaya dan undang-undang mereka pada masa itu. Oke, ada banyak lagi undang-undang berkaitan yang diperkosa ini. Salah satunya adalah kalau seorang anak dara itu diperkosa oleh seorang lelaki, penyelesaian yang paling sesuai dikatakan adalah mereka dikawinkan. Dan di banyak bahagian dunia sekarang ini juga sangat memandang serong ataupun sangat berat sebelah apabila kes-kes pemerkosaan berlaku.
dia contohnya di negara-negara Afrika yang dekat-dekat Middle East kan, apabila seorang gadis itu diperkosa, dia mungkin akan dibunuh sebab dia telah mencemarkan, walaupun dia yang telah menjadi victim atau orang itu bersalah kepada dia, tetapi dialah yang telah dia dianggap mencemarkan martabat keluarga. Oke, let's go to the next one. Oke, upacara perkawinan pada zaman itu pada dasarnya bukanlah upacara keagamaan. Oke, pihak lelaki dan rekan sahabat akan pergi ke kediaman pihak pengantin perempuan untuk menyambutnya. Kemudian pengantin perempuan itu akan menduduki mukanya, sama seperti si Leah kan. Dan ini adalah culture dia. Pengantin perempuan akan menudungi muka. Oh, oke, Bang sudah saya buat. Sudah itu cursor ya. Oke, dia akan meletakkan tudungnya di bahu mempelai lelaki dan menandakan bahwa dia sudah dibawa perlindungannya. Sebenarnya culture itu bagus, sebab dia dikatakan lelaki itu yang akan melindungi perempuan, tetapi human nature ataupun kebiasaan yang dipengaruhi oleh natural apa yang dipelajari dalam budaya itu yang membuatkan martabat perempuan itu sangat rendah. Oke. Kemudian kedua mempelai tersebut akan berarak menuju ke rumah yang sudah siap dibina. Oke, seperti cerita Yakub, Rachel, dan Leah. Oke, ini kita sudah bincangkan tadi. Oke, ingat ini dalam kuis kamu ya. Hukum Musa membenarkan perceraian yang sangat mudah bagi pihak lelaki. Si suami hanya perlu memberi kenyataan bertulis menceraikan istrinya, maka dia sudah sah cerai. Apa sahaja yang membuatkan dia rasa tidak senang terhadap kelakuan si istri boleh menjadi alasan si suami untuk menceraikan istrinya. Oke, jadi ingat ini, hukum Musa membenarkan perceraian yang sangat mudah bagi pihak lelaki. Asal dia rasa istri dia, oh istri saya malas, saya tidak mau sudah tuh. Istri saya kalau dia sisir rambut dia belah tepi, belah tengah, saya tidak suka. Jadi perkara-perkara remeh pun boleh menjadi alasan untuk bercerai. Jadi sangat berat sebelah. Sedangkan wanita sangat susah meminta cerai daripada suami, walaupun didera atau dalam perkara-perkara yang lain. Oke. Sekiranya seorang lelaki menuduh seorang perawan bahwa dia bukan perawan, maka dia harus didenda dengan cara bahwa dia tidak boleh menceraikan dia. Oke, ini sangat menarik sebenarnya. Kalau seorang lelaki itu dia berkawin dengan seorang perempuan dan dia katakan, saya silap nih kawin dia sebenarnya bukan perawan. Tetapi apabila dibuktikan, adalah cara mereka membuktikan bahwa dia itu perawan atau tidak. Dan kalau dibuktikan bahwa sebenarnya perempuan itu betul-betul perawan, maka lelaki itu denda dia adalah kau tidak boleh ceraikan dia. Oke, itu agak lucu. Dan ya lucu bagi saya lah. Denda itu harus dibayar kepada bapak perempuan itu dan bukan kepada dia. Oke, jadi itu lelaki yang akan bayar denda kepada bapak perempuan itu. Dan bukan itu bapak perempuan yang bagi itu duit dowry, saya katakan tadi, bayar kepada, sepatutnya apabila perempuan itu berkawin, bapak dia itu akan bagi duit itu kepada lelaki yang sudi mengawini anak kan. Tapi kalau ada case seperti ini, itu lelaki yang bagi duit kepada bapak itu perempuan, sebab dia telah menuduh sembarangan yang tidak betul. Oke, sekiranya tuduhan itu benar, maka perempuan itu harus dihukum mati dengan cara dilontari batu hingga mati. Oke. Seorang lelaki dibenarkan menikah seorang perempuan tawanan sekiranya perempuan itu cantik baginya. Oke, jadi kalau itu lelaki rasa pada zaman itu kita harus ingat
pada zaman itu kehidupan bukanlah seperti sekarang yang ada undang-undang yang perlu wajib diikuti oleh semua orang. Oke, pada waktu itu satu tempat lain peraturan, satu tempat lain peraturan, dan mereka selalu berada dalam keadaan berperang. Oke, jadi tidak bagus hubungan satu sama lain. Jadi ada ini kebiasaan mereka pergi ke tempat lain berperang, dan perempuan itu dianggap sama seperti itu yang barang-barang di rumah yang orang yang mereka tawan. Jadi kalau ada perempuan di situ ambil. Oke, jadi orang yang menawan itu kalau dia rasa yang maksud saya yang tangkap itu perempuan, rebut itu perempuan dan harta-harta di rumah orang yang dia kasih kalah dalam perang itu, kalau dia rasa itu perempuan cantik, dia boleh kawin. Tapi yang lucunya perempuan tersebut kemudian dibawanya ke rumahnya dan di sana dia disuruh mencukur rambutnya, potong kukunya dan menggantikan pakaiannya yang dia pakai sewaktu dalam tawanan. Oke. Jadi tidaklah sudah cantik mungkin kan kalau sudah kena cukur rambut. Oke. Ini satu lagi aspek kehidupan pada zaman itu. Seorang wanita dianggap terkutuk sekiranya dia gagal mengandung dan melahirkan anak. Ingat Hannah, ingat Sarah, ingat Rachel, mereka semua sangat susah hati apabila mereka tidak ada anak. Sebab status mereka dalam community hanya akan stabil atau bagus kalau mereka ada anak. Pertama, kalau perempuan itu tidak ada suami, status dia sangat rendah. Oke, kalau dia sudah ada suami, oke, naik sedikit sudah dia punya martabat. Tetapi kalau dia gagal mengandung, jadi dia punya status itu tidak sama tinggi dengan wanita berkawin yang lain. Hanya setelah dia melahirkan anak, mengandung dan melahirkan anak, jadi status dia sama tinggi dengan wanita terhormat yang lain. Tapi masih tidak sama tinggi dengan lelaki. Dalam Amsal 30 ayat 15, saya katakan ada 3 hal yang tidak pernah berkata cukup. Keempat, jangan katakan sudah cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul. Oke, jadi arti dia di sini adalah seorang wanita tidak pernah akan pada zaman itu, at least tidak pernah akan mengatakan cukup. Dia mau anak seperti Lia. Ingat lagi? Oke. Tuhan mengatakan ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita, walaupun keadaan apa itu budaya community seperti itu yang memandang rendah perempuan yang tidak dapat melahirkan anak. Tetapi dalam Alkitab mengatakan Tuhan sendiri akan mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak yang penuh sukacita. Jadi kamu lihat bagaimana setiap kali dalam setiap keadaan di mana wanita itu ditekan menjadi lebih rendah daripada lelaki oleh masyarakat dan kepercayaan community dia, Tuhan sentiasa mencari cara untuk menaikkan taraf mereka. Oke, ini kebiasaan orang Mesir. Katakan dia menggunakan kerusi khas untuk melahirkan anaknya, dan kemungkinan besar wanita Ibrani juga mengamalkan demikian. Kamu tahu kenapa ini penting? Sebab seorang yang tidak ada anak ataupun berhenti ada anak seperti Leah mula-mula dia ada anakan, lepas itu anak dia berhenti ada anak. Jadi dia berikan hambanya Bilha sebagai istri atau gundik agar dia dapat melahirkan anak untuk aku, dan melalui dia aku juga dapat membangun keluarga aku. Ingat itu? Oh, ini ialah Rachel. Okay? Lia berikan gundiknya yang lain lagi. Rachel berikan gundiknya si Bilha. Okay? Jadi Bilha melahirkan anak untuk Rachel. Kepentingan yang tadi itu, yang kerusi khas untuk melahirkan anak itu, dia katakan dalam pelajaran ini kemungkinan besar sementara gundik itu melahirkan anak, si Rachel akan duduk bersama pegang si Bilha semasa dia melahirkan untuk menunjukkan bahwa anak yang lahir itu adalah bagi pihak sebenarnya adalah anak itu tuan, itu hamba yang melahirkan itu. Sangat pelik kan? Ini apa tuh mereka punya budaya. Oke. Dalam cerita Rachel ketika melahirkan anak itu sangat bahaya sebab waktu itu
pengetahuan medical dan pengetahuan anatomi khususnya sangat kurang. Ini zaman, kalau dalam sejarah Melayu dikatakan zaman jahiliyah. Oke, jadi banyak gap in education or in knowledge. Oke, so pengalaman melahirkan itu sangat berbahaya. Oke, malahan ini pengalaman melahirkan ini kan disebutkan juga ya sangat berbahaya, sehingga dalam ayat-ayat Alkitab yang lain pun ia dikategorikan sebagai sesuatu yang menggambarkan, digunakan sebagai alegori untuk menggambarkan suasana ataupun keadaan yang susah. Oke, Yeremia dan Yesaya sering mengatakan bahwa ada menyebutkan, saya ingat Yesaya, saya ada baca dikatakan sakit seperti seorang ibu yang sedang melahirkan anak. Itu adalah cara dia menggambarkan pengalaman yang sakit atau sedih. Oke, tunggu sekejap. Saya punya cursor sudah hilang. Oh, oke, sudah jumpa. Alright. Oke, informasi yang mungkin menarik. Pada zaman Alkitab, wanita yang sedang mengandung tidak dibenarkan mandi sebab takut dia keguguran. Dan apabila anak itu lahir, anak akan dibersihkan karena gosok dengan salt, dengan garam, dengan air, dengan minyak, dan akan dibungkus dengan kain ketat selama 7 hari. Sebab itu mereka percaya bahwa kasih bungkus dengan ketat itu supaya dia punya kaki itu tidak bengkok, supaya lurus. Oke? Jadi seorang wanita Yahudi apabila dia melahirkan, dia akan unclean ataupun anak itu akan belum lagi dinamakan 7 hari. Kalau lelaki 7 hari anak itu belum dinamakan. Pada hari yang ke-8 barulah dia akan diberikan nama. Tetapi kalau anak perempuan 14 hari baru anak itu akan dilahirkan. Diberikan nama maksud saya. Dan perempuan atau ibu yang melahirkan, kalau dia lahirkan anak yang lelaki, dia mesti tunggu 33 hari barulah dia dikatakan sudah bersih dan boleh ambil bagian dalam acara keagamaan. Tapi kalau dia lahirkan anak perempuan 66 hari baru dia boleh dikatakan bersih dan mengambil bagian dalam acara keagamaan. Oke. Kerinduan wanita zaman Alkitab. Para ibu pada zaman Alkitab sangat dihormati. Kita boleh rujuk beberapa ibu kepada raja yang diberikan gelaran, walaupun tidak banyak yang diceritakan tentang mereka. Oke. Ayat yang menarik dalam Alkitab mengenainya ialah terdapat dalam Yesaya 49 ayat 15 yang mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan anaknya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan membandingkan dirinya sama seperti seorang ibu. Pujian yang tertinggi dan penghargaan kepada ibu-ibu yang terbeban berat pada zaman Alkitab. Kita lihat melahirkan itu pada zaman Alkitab sangat berbahaya. Satu pengalaman yang sangat berbahaya. Dan apabila mereka melahirkan pun ada banyak perkara yang pantang larangnya. Apalagi kalau melahirkan perempuan. Tapi dalam Yesaya 49 ayat 15 ini, ayat ini memperlihatkan betapa Tuhan bandingkan wanita itu kepada dirinya sendiri. Dia bilang sama seperti ibu yang tidak lupakan anak, sama begitulah saya juga tidak akan melupakan kamu. Dia ambil kesempatan untuk mengangkat tinggi dan memberi penghargaan kepada wanita. Oke, poligami, istri dan gundik. Pada zaman Alkitab, istri poligami sangat berleluasa. Pada mulanya zaman Adam satu istri, tapi mula anaknya Lamek
Oke, Lamek itu terkenal sebagai orang yang pertama, ada 2 istri. Kemudian turun cerita di keturunan yang seterusnya. Macam biasa sudah. Ingat Sarah dan Hagar, Hana dan Penina, dan Daud yang ada 5 orang istri, kemudian ada banyak gundik. Dan yang paling famous adalah Salomo, 700 istri dan 300 gundik. Tidak tahu lagi mana satu istri dan 300 gundik. Kalau begitu ramai kan. Oke, jadi ideal yang diberikan Tuhan sebagai contoh di Taman Eden sudah dipervert, sudah dirosakkan oleh manusia. Balu dan hamba lah yang paling malang dan hampir tiada status dalam masyarakat pada zaman dunia purba. Dan biasanya yatim piatu juga sama status dengan mereka. Ingat lagi Naomi dan siapa nama dia punya menantu? Ruth. Oke, Naomi dan Ruth. Mula-mula Naomi kematian suaminya, hilang status sebagai istri. Kemudian dia kematian suaminya, anak lelakinya, kedua-dua hilang status sebagai ibu. Jadi Ruth dan Naomi sangat rendah dalam martabat mereka dalam masyarakat itu. Itulah sebabnya Naomi kata, jangan panggil saya Naomi lagi, panggil saya Mara. Sebab Mara itu arti dia bitter. Oke. Keluaran 22 ayat 22. Ingat ini akan keluar dalam kuis kamu. Jangan mengambil kesempatan kepada seorang balu atau yatim piatu. Oke, katakan di sana. Jangan mengambil kesempatan kepada seorang balu atau yatim piatu. Kenapa? Sebab balu dan yatim piatu inilah yang paling rendah dalam masyarakat mereka, dan sepatutnya yang rendah itulah yang kita perlu lindungi. Oke, banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab yang memberi peringatan untuk menjaga kebajikan para balu. Sama seperti salah satu cerita tentang Yesus yang paling kita selalu ingat. Yesus memberi dukungan kepada balu di kampung Nain. Dan balu tersebut memberi segala-galanya dan juga kepada wanita lain yang mengalami masalah yang sama. Ingat balu di Nain? Banyak cerita tentang Yesus. Apabila sewaktu Yesus berada di dunia, dia dalam setiap kesempatan dia berinteraksi dengan wanita, dia tidak pernah miss, dia selalu angkat martabat wanita. Sebab Yesus, dia pada masa dia berada di dunia, dia sedang menunjukkan bagaimana sebenarnya surga itu, bagaimana sebenarnya plan Tuhan tentang wanita. Tetapi masyarakat waktu itu, sehinggalah sekarang mereka tidak mencontohi kebanyakannya tidak mencontohi apa yang Yesus lakukan. Tetapi itu adalah pengharapan kita. Sebab kita dapat lihat itu shadow, itu gambaran bagaimana nanti wanita itu diangkat martabatnya kepada martabat yang seperti Tuhan rancangkan di Taman Eden sewaktu kedatangannya yang kedua kali di dunia baru. Oke. Ini adalah part yang terakhir. Pekerjaan wanita tidak habis-habis. Wanita pada zaman Alkitab banyak pekerjaan. Oke, pekerjaan yang kita lihat sebagai tidak patut perempuan buat sebab sangat berat, tapi itulah mereka lakukan. Oke, walaupun keadaan fisikal mereka lemah, tetapi itulah yang dilakukan oleh perempuan, pekerjaan mereka. Ingat lagi satu ayat yang selalu digunakan untuk menggambarkan para wanita. Apa itu? Istri yang tentang istri itu. Yang dia katakan istri itu dia bekerja sampai tengah malam, nampak itu lampu bersinar di rumahnya. Proverb 31. Proverb is Amsal. Oke. Iya. Oke, saya rasa kamu tahu, itu menceritakan tentang perempuan. Awal pagi dia bangun, lewat malam dia kerja. Saya terpikir apabila saya membaca itu ayat, bila lagi masa dia tidur nih. Sebab semuanya dibuat dengan dia, dan pada akhirnya dikatakan itu istri itu membuatkan suaminya yang berdiri di pintu kota itu sangat dihormati. Jadi itu lelaki buat apa? Oke, ini adalah persoalan apabila kita tidak tahu the whole picture. Tapi pokoknya dalam ayat itu, kita dapat gambaran bahwa wanita sangat banyak pekerjaan. Pertama ialah pakaian. Selalunya wanita-wanita inilah yang
membuat pakaian mereka sendiri. Mereka gembala kambing, lamb, domba yang dapat ambil dia punya bulu. Mereka usahakan itu sehingga kasih warna, kasih spin dia jadi benang dan bikin hasilkan kain, kemudian jahitkan pakaian. Oke, jadi itu pekerjaan mereka. Kemudian mereka juga bertanggung jawab untuk menyediakan makanan. Bermula pada masa menuai gandum di ladang, sehingga mereka mengumpul dan mengisar gandum. Kamu ingat apabila si Gideon mengisar gandum, dia lakukan di tempat yang tersembunyi, salah satu sebabnya adalah sebab mengisar gandum itu pekerjaan perempuan. Jadi malu kalau lelaki dilihat mengisar gandum. Oke, ini juga ayat ini Matius 24:41 menunjukkan bagaimana wanita yang melakukan pekerjaan ini. Oke, satu lagi tugas wanita zaman Alkitab ialah menimba sumur di ladang. Oke, sama seperti dalam cerita Ishak dan Rebeka. Bukan ringan itu air yang mau diangkatkan, tetapi wanita yang disuruh mengangkatnya. Ingat lagi apabila Yesus jumpa dengan seorang perempuan di sumur itu pada waktu tengah hari, wanita itu pergi tengah hari supaya wanita-wanita lain tidak berjumpa dengan dia. Oke, tapi pokoknya wanitalah yang mengambil air sumur. Oke, tugas seterusnya ialah sebagai penyambut tetamu. Oke, penyambut tetamu, dia bersih itu tempat, dia buat makanan, tetapi dia tidak boleh makan bersama dengan lelaki-lelaki yang hadir sebagai tetamu. Oh, juga dia membasuh kaki setiap tamu. Boleh kamu bayangkan apa yang mereka lakukan? Apa pekerjaan mereka? Iya, wanita seharusnya tidak boleh makan bersama dengan tetamu atau lelaki. Oke, selain daripada kerja di rumah, ada lagi tugas-tugas lain yang harus dilakukan oleh wanita. So, contohnya adalah Atalia, Esther, Deborah, dan ada juga wanita yang terlibat di dalam bisnis. Nah, ini dalam perjanjian baru lah, Lydia, Priscilla, Safira. Oke, ini adalah wanita-wanita kaya yang ada bisnis. Tetapi itu bisnis tidak semestinya mereka ada bisnis, mereka terlepas dari pekerjaan lain. Mereka terus juga melakukan pekerjaan yang lain. Oke, dalam layanan, Hulda, Phoebe, Priscilla, Tabitha, Dorcas, semuanya disenaraikan sebagai bertugas dalam pelayanan. Oke, walaupun begitu mereka berpuasa. Oke, kita lihat slide yang sebelumnya. Oke, Naaman antara lain adalah hamba atau pelayan istri Naaman. Antara lain ialah gadis tawanan yang mengikuti Paulus dan Silas. Selain daripada pekerjaan yang menjadi dalam pelayanan, kerja-kerja rumah, banyak wanita juga pada zaman itu adalah hamba. Oke, gini. Wanita yang ada suami itu dilihat sebagai terhormat kan, tetapi walaupun mereka dilihat sebagai terhormat, malangnya setiap kali mereka keluar bersama suami, budaya mereka mengatakan bahwa seorang wanita itu harus berjalan kaki, sementara suaminya menunggang atas keldai. Tidak sama macam tukang Christmas yang kita nampak, Maria duduk atas keldai, Yusuf jalan di bawah. Tidak, pada zaman itu sebenarnya terbalik. Oke. Oke, wanita Ibrani tidak kerap ke Ka'bah. Namun, kaum lelaki wajib pergi ke Ka'bah dan menyertai semua upacara keagamaan setiap tahun. Tetapi para wanita dan ibu-ibu diberi kelonggaran, tetapi bukan dikecualikan dari mengambil bahagian dalam upacara keagamaan. Wanita Yahudi akan memasangkan lampu Syabat 18 menit sebelum Sabat bermula. Oke, jadi diorang akan awal. Secara singkatnya begini, wanita sangat banyak pekerjaan, sangat banyak pekerjaan dan penat kerja mereka. Jadi pada masa itu wanita Yahudi sangat menunggu ketibaan Sabat, karena pada hari inilah mereka dapat
berehat daripada pekerjaan mereka. Ingat ini, banyak pekerjaan dan waktu Sabat itulah yang mereka dapat berehat. Wanita Yahudi sangat menunggu ketibaan Sabat karena pada hari inilah mereka dapat berehat. Kamu lihat bagaimana berkat Sabat itu diberikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan wanita. Ya, ada dalam quiz. Oke. Oke. Pakaian. Kain baldu dan linen adalah jenis fabrik yang selalu digunakan dalam pakaian. Jadi ini kita lihat dari Mesir, fabrik ini sudah digunakan. Oke. Jadi kemungkinan besar orang-orang zaman Alkitab, especially orang Yahudi, mereka belajar buat ini kain daripada orang Mesir, dan itulah kemahiran yang mereka bawa dan mereka gunakan dalam kehidupan mereka. Oke, ini hukum Musa, kita abaikan saja yang itu. Oke, ini ingat, di dalam perjanjian baru Petrus menulis, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepangkan rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa dan tentram, yang sangat berharga di mata Tuhan. Banyak kali dalam Alkitab wanita digambarkan dengan dia punya perhiasan yang ada perhiasan yang sangat banyak, ada di leher, ada di telinga, ada di hidung, baju lagi, ada di kepala. Oke. Tetapi Petrus menuliskan, dia katakan, ingat ini, perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Jadi dia berikan counsel, nasihat kepada para wanita pada zaman itu, pada zaman dia, untuk bukan untuk tidak pakai itu, tetapi dia katakan lebih baik yang di dalam, itu yang lebih penting, di dalam lebih penting daripada itu pakaian luaran. Oke. Kita skip yang ini tentang Lydia, sebab ini adalah wanita dalam perjanjian baru. Oke, secara big picture, wanita dalam perjanjian baru tidak jauh perbedaan daripada wanita di perjanjian lama dan baru. Orang-orang di Yerusalem dan Yudea lebih ketat dalam pemeliharaan hukum yang dibuat oleh para rabi, guru-guru, daripada orang-orang Galilea. Dan lebih banyak orang yang menolak Yesus di Yudea daripada Galilea. Ya, masih kelihatan seperti masyarakat zaman kenabian. Oke, so in other words, dia katakan dalam perjanjian baru pun, pada zaman Yesus pun, keadaan wanita itu masih sama dengan keadaan yang dulu. Sebab orang-orang yang tinggal di kawasan di mana Yesus berada waktu dia berada di dunia itu masih memegang hukum yang dipelajari daripada guru-guru mereka sebelum ini, yang daripada zaman perjanjian lama. Jadi, dan kita lihat bahwa walaupun Yesus menunjukkan contoh-contoh yang baik, yang mengangkat martabat wanita, tetapi mereka menolak Yesus. Oke, jadi kalau mereka menolak Yesus, artinya ajaran Yesus pun mereka tolak. Jadi mereka tetap melihat wanita sebagai masyarakat ataupun orang kelas kedua, individu kelas kedua dalam masyarakat mereka. Oke. Kesimpulan dia, apabila kita membaca cerita tentang wanita-wanita di zaman Alkitab, ingat ini, ia sangat penting untuk kita membaca apa yang ditulis dengan teliti, serta penuh pengertian akan latar belakang watak dan masyarakat pada zaman itu. Jangan kita hairan, oh kenapa begini, kenapa begitu. Jangan kita salah paham dengan apa yang mereka lakukan. Karena kadang kita baca cerita heran, kenapa dia buat begitu? Sebenarnya ada sebab kenapa wanita zaman Alkitab tidak seperti mereka Alkitab. Contohnya, ingat lagi Tamar yang dia pergi tidur dengan bapak mentuanya. Oke, kita cenderung untuk pikir,
bapak mertuanya adalah Yehuda. Kamu boleh lihat di Alkitab kamu kalau kamu belum pernah baca cerita itu. Tamar yang merupakan menantu Yehuda, suami dia sudah mati dan akhirnya dia tidur dengan bapak mentuanya. Sesuatu cerita yang apabila kita pikirkan, kenapa dia buat begitu? Tetapi apabila kita faham latar belakang budaya pada zaman, faham kenapa wanita ini bertindak seperti itu. Jadi apabila kita membaca cerita ini, kita mengetahui latar belakangnya, kita lebih mengerti apa cerita di situ, dan apa yang kita baca dari mula tadi, pengajaran-pengajaran Yesus semakin terserla dalam cerita-cerita itu. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 9. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia mengutus anaknya yang tunggal ke dunia supaya melalui anaknya kita beroleh hidup sejati yang kekal. Dia katakan kita, bukan kasih-Nya kepada lelaki, tetapi kasih-Nya kepada kita, yaitu semua makhluk yang maksud saya semua lelaki dan wanita, yaitu yang telah diciptanya pada asalnya sama seperti dia, tetapi disebabkan dosa kita menjadi dalam keadaan seperti apa yang ada dahulu dan sekarang. Oke, jadi itulah kita punya that's where our hope is. Itulah pengharapan kita. Di situ kita sandarkan pengharapan kita bahwa bagaimanapun wanita dilihat, bagaimanapun wanita dilayan sepanjang sejarah dunia ini, pada suatu hari nanti Yesus akan kembali dan mengembalikan kesempurnaan yang kita ada, yang Tuhan telah rancangkan untuk kita di Taman Eden. Saya harap pelajaran ini telah memberikan kita sedikit sebanyak pengertian tentang keadaan wanita pada zaman Alkitab.